Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Baik, terima kasih anak-anak semuanya sudah berkenan hadir dalam kegiatan konseling kelompok dengan senang hati dan ikhlas tanpa paksaan. Nah, sebelum kita melaksanakan konseling kelompok ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Barangkali ada yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, silakan. Mari teman-teman kita berbahas kegiatan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk memimpin berdoa. Nah, kegiatan kali ini adalah kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelumnya anak-anak di sini sudah tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum tahu, Bu. Baik, kalau belum tahu, Ibu jelaskan ya. Konseling kelompok ini merupakan bantuan maupun layanan yang diberikan oleh konselor. Nah, konseling kelompok ini biasanya beranggotakan 4 sampai 12 anggota. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah serta meningkatkan komunikasi antar anggota juga. Nah, setelah tahu pengertian konseling kelompok itu apa, kira-kira ada yang tahu apa enggak nih tujuan dari konseling kelompok itu apa? Belum ada yang tahu. Nah, tujuan konseling kelompok itu ada dua ya, ada tujuan umum serta tujuan khusus. Nah, kalau tujuan umumnya itu adalah untuk meningkatkan kolaborasi serta komunikasi antar anggota serta terpecahnya masalah. Nah, sedangkan untuk tujuan khususnya itu ada empat. Kan tujuan khususnya ada 4 tadi kan. Yang pertama ada membahas topik tertentu, fokus pada salah satu permasalahan antar anggota. Lalu yang selanjutnya adalah berkembangnya perasaan, pikiran, wawasan serta terpecahnya masalah individu yang bersangkutan. Wah, ternyata banyak sekali ya, Bu. Ya, banyak sekali tujuannya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian, mengenai tujuan. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu nggak tata caranya konseling kelompok itu bagaimana? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Kalau belum tahu, Ibu jelaskan ya. Nah, cara konseling kelompok ini adalah yang pertama, kita duduknya itu membentuk huruf U ataupun setengah lingkaran seperti yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, tadi kan kita sudah berdoa dulu ya. Kita sudah berdoa. Lalu setelah selesai berdoa, nantinya kita memperkenalkan diri masing-masing. Setelah memperkenalkan diri, maka kalian akan bergantian menceritakan masalah satu persatu yang kalian alami. Seperti itu. Oh, seperti itu ya caranya. Iya, seperti itu. Nah, setelah kalian tahu bagaimana konseling kelompok itu, selanjutnya adalah mengenai asasnya apa aja yang harus kalian tahu dan kalian terapkan. Nah, mengenai asas dari konseling kelompok ini ada 6. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini adalah asas di mana kalian itu harus menjaga rahasia satu sama lain. Jadi permasalahan atau apapun yang kita diskusikan dalam konseling kelompok ini hanya kalian dan saya saja yang tahu. Selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan itu apa? Asas kesukarelaan itu di mana kalian itu sukarela, ikhlas tanpa paksaan datang mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu apa? Asas keterbukaan itu adalah asas di mana kalian nantinya menceritakan segala permasalahan kalian secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya adalah asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan itu apa? Kenormatifan itu adalah asas di mana kalian nantinya menjaga sopan santun, saling menghormati satu sama lain ketika nantinya menyampaikan pendapat ataupun menceritakan permasalahan yang kalian alami. Nah, yang kelima adalah asas kegiatan, di mana kalian nantinya harus taat dan patuh mengenai segala aturan maupun kegiatan yang ada dalam konseling kelompok. Selanjutnya yang terakhir adalah asas kekinian. Itu apa? Asas kekinian itu adalah asas di mana kalian menceritakan permasalahan kalian itu pada saat masa sekarang, bukan masa lampau. Jadinya permasalahan yang kalian ceritakan adalah permasalahan yang sedang kalian alami saat ini. Nah, kira-kira sudah tahu kan asasnya itu seperti apa saja. Nah, selanjutnya adalah perkenalan. Nah, sebelum itu Ibu mau perkenalan dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Alif Korismawati. Kalian bisa panggil Ibu Alif, Ibu Kori boleh. Nah, selanjutnya siapa yang mau memperkenalkan diri? Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Bicara Nurul dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, selanjutnya? Saya, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Katarina Sinemoni, bisa dipanggil Reina, saya dari Prodi PGSD. Iya. Saya, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mendingus Putasari, saya dari Prodi PGSD. Ya, lanjut. Kenalkan, nama saya Hilda Mariana Niudimu, biasa dipanggil Hilda, saya dari Prodi PGSD. Iya, semua ini dari Prodi PGSD ya? Iya, saya yang sastra. Oh iya, satu sastra. Oke, salam kenal semuanya. Sudah kenal kan juga sama saya? Sudah. Sudah memperkenalkan diri masing-masing, sudah kenal satu sama lain. Nah, sebelum kita lanjut, kita SPK dulu biar kalian tambah semangat gitu ya. Nah, SPK-nya adalah namanya tepuk kelipatan. Nah, tepuk kelipatan ini nantinya adalah kalian nantinya tepuk sambil bilang kelipatan yang saya sebutkan. Nah, barangkali nanti ada yang salah, nanti dapat hukuman ya. Hukumannya kesepakatannya apa? Kesepakatannya mungkin nanti yang salah kita tebak-tebakan nama provinsi itu apa gitu ya. Iya. Nah, perlu latihan atau langsung saja? Latihan. Oh, latihan, oke. Nah, barangkali nanti dimulai dari saya. Nanti lanjut ya sampai habis. Nah, barangkali nanti kalau saya salah berarti saya nggak dihukum. Nah, ini kan dihukum kalian ya. Oke, berarti latihan dulu. Iya. Coba wis. Persiapan. Kita kelipatan 2 dulu. Latihan ya. Kelipatan 2. Berarti saya 2, 4, 6.
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 34. 36. 38. Oke, sudah ya. Nah, itu yang kedua. Oke, sekarang kita mulai ya tes readingnya. Kelihatan 3. Ayo. Oke, nanti semakin aku semakin akan cepat ya. Astaga, bisa. Oke, mulai. Persiapan. Kita kelipatan mulai dari kelipatannya 3, mulai dari Tia. 6, 9, 12, 15, 18. dikasih Jelas kenapa? Aduh. Oke, tadi kesempatannya kalau salah gitu. Iya. Coba siapa yang mau memberikan pertanyaan kepada Tia? Ayo siapa? Ayo. saya. Iya, coba. Tebak. Nah, Provinsi Jawa Tengah. Ayo lo. Kita Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Semarang. Oke, sudah ya. Gimana? Sudah semangat dan sudah siap untuk melanjutkan kegiatan konseling apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah, baik, selanjutnya adalah kita akan masuk di tahap konseling. Nah, sebelum kita masuk ke tahap konseling, Ibu mau menjelaskan sekali lagi mengenai apa itu kegiatan konseling beserta cara-caranya seperti apa, karena nantinya kalian bisa teringat gitu ya, seperti apa. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali mengenai konseling kelompok itu apa. Konseling kelompok itu adalah sebuah layanan atau bantuan yang diberikan oleh konselor seperti Ibu ini kepada kalian si konseling dengan tujuan untuk membantu meningkatkan komunikasi serta memecahkan masalah kalian yang dalam kelompok itu beranggotakan 4-12 anggota. Nah, setelah itu ada tujuan umum serta khususnya. Kalau tujuan umumnya itu berkembangnya sosialisasi serta komunikasi antar anggota. Kalau tujuan khususnya ada 4. Yang pertama, membahas topik tertentu, fokus pada permasalahan individu atau permasalahan salah satu anggota, berkembangnya perasaan, pikiran, wawasan, serta terpecahnya masalah yang bersangkutan. Nah, selain itu terdapat 6 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, kesukarelawan, keterbukaan, lalu ada kenormatifan, kegiatan, serta kekinian. Nah, setelah itu nantinya dalam kegiatan konseling kelompok kalian akan bergantian menceritakan masalah kalian secara bergiliran satu persatu seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak Tidak ada? Iya. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, kalian kan masuk di tahap konseling ingin menceritakan permasalahan kalian masing-masing. Kira-kira sudah siap atau belum? Sudah siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kira-kira contohnya apa saja sih permasalahan yang ada di jenis-jenis kegiatan konseling ini. Yang pertama ada masalah bidang pribadi. Nah, masalah bidang pribadi ini bisa menyangkut contoh, misal malas beribadah, atau tentang mungkin asmara atau kisah percintaan kalian, lalu kurang percaya diri, dan masih banyak lagi. Kalau di masalah bidang belajar, itu misal kalian suka mencontek, malas mengerjakan tugas, tidak tepat waktu, maupun menunda tugas yang diberikan dosen, nah seperti itu. Kalau di bidang sosial, misal kalian kurang percaya diri atau malu bersosialisasi dengan satu sama lain. Terus mungkin yang kedua ada lagi contoh permasalahan bullying. Nah, bullying itu kan juga termasuk permasalahan sosial ya. Terus yang terakhir adalah di bidang karir. Nah, itu kalian misal masih bingung menentukan karirnya kira-kira apa ya yang akan saya ambil ke depannya. Nah, mungkin seperti itu contoh permasalahan di bidang belajar pribadi, sosial, dan karir. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai contoh permasalahan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut untuk menceritakan permasalahan kalian satu persatu ya. Untuk dimulai dari sebelah kiri saya. Nah, coba bisa diceritakan permasalahannya seperti apa? Saya ini kan malas baca tugas ya Bu. Ya. Terus dosennya itu nggak asik, suka marah-marah. Oke. Terus saya malas kerja. Ya, oke, malas mengerjakan tugas karena dosennya itu killer ya. Iya. Terus, oke, dosennya killer. Terus lanjut, boleh. Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Iya. Saya tuh sebenarnya sering mengerjakan tugas di kampus, Bu. Ya. Tetapi saya tuh sering tunda karena waktu pengumpulannya tuh masih lama, dan akhirnya tuh saya sering lupa untuk mengerjakan tugasnya sehingga saya tidak mengerjakan. Ya, tadi sering nunda-nunda waktu Iya. gitu ya. Oke, lanjut. Saya Bu. Ya. Saya tuh stres kayaknya tugas kuliah Bu. Oh, stres. Iya. Oke, Silvi merasa stres. Lanjut, yang belum siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu, kalau mau belajar itu suka keasikan scroll TikTok, scroll HP, sampai awalnya cuma sebentar keasikan nonton TikTok, jadi lupa ngerjain tugasnya, Bu. Oke, berarti lupa waktu ya kalau Iya. sudah pegang HP, nggak lupa ini saya punya tugas apa enggak. Oke, baik, kalian kan tadi sudah menceritakan ya permasalahan kalian satu persatu, masalahnya apa. Nah, kira-kira faktor yang mempengaruhi kalian bisa memiliki masalah seperti itu apa sih? Mungkin dari siapa dulu? Tugasnya Ya. banyak dan sulit-sulit Bu. Tugasnya banyak dan sulit-sulit. Oke, terus lanjut. Saya, Bu, saya orangnya tuh memang tidak tepat waktu dan suka menunda tugas. Bu. Oke, terus. Kalau saya itu nggak suka karena mata kuliahnya susah. Iya. Terus sama biasanya yang kalau jelasin nggak
masuk ke otak saya. Oh begitu ya, terus lanjut. Kalau saya memang suka berpikir nanti dulu dan menunda waktu, Bu. Ya, oke, baik. Kalian sudah menceritakan faktornya seperti apa. Nah, kalau begitu dari semua penjelasan yang telah kalian berikan, dapat Ibu simpulkan bahwa penyebab kalian memiliki permasalahan seperti itu karena ada yang suka menunda pekerjaan, lalu stres karena tugasnya terlalu sulit dan banyak, ada yang tidak suka dengan dosennya, lalu ada juga yang memang memiliki sifat yang malas ya, tidak mau mengerjakan tugas secara tepat waktu. Nah, kira-kira benar seperti itu atau tidak? Iya, Bu, benar. Oke, benar. Baik, kalau begitu selanjutnya Ibu mempunyai beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan ini tujuannya untuk melihat kira-kira skala kalian dalam permasalahan yang sedang kalian rasakan, yang sedang kalian alami itu seperti apa dan di angka berapa. Nah, Ibu akan bagikan satu persatu. Silahkan diisi menurut apa ya yang kalian rasakan, di mana skala 1 itu skala paling ringan. Jadi misal kalian menuliskan angka 1 sampai 5 itu berarti kategorinya paling ringan, 6 sampai 10 itu sudah permasalahannya kalian merasakan sudah paling berat gitu ya. Nah, boleh diisi ini komennya satu-satu, silakan diisi ya. Kalian kan tadi sudah Ibu mintai tolong untuk mengisi spelling pertanyaan atau pertanyaan skala. Nah, boleh dikumpulkan ke Ibu hasilnya. Terima kasih kalian sudah mau mengisi. Ibu lihat ada yang skalanya 8, ada yang 9, ada yang 7 juga. Nah, kira-kira mana nih permasalahan yang mau dibahas dulu? Mungkin dari permasalahan dengan skala terberat ya gitu. Oke, dari skala terberat ini punyanya Sylvie ya? Iya. Oke, Sylvie, apa sih yang membuat kamu menuliskan skala 9 itu kenapa? Kamu merasakan paling berat itu kenapa? Apa yang kamu rasakan? Itu tugasnya sulit, Bu, dan saya nggak bisa mengerjakan. Oke, tugasnya seluruhnya banyak dan sulit. Nah, kalau tugas kamu itu banyak dan sulit, apakah kamu tidak mencicil tugas tersebut dari awal? Saya kalau ada tugas langsung saya kerjakan, Bu. Terlebih kalau sulit saya tinggal dan akhirnya menumpuk. Jadi kalau semisal kamu tugasnya sulit, ditinggal dulu, akhirnya numpuk gitu ya. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa tidak langsung dikerjakan? Kalau saya kerjakan pulang kuliah itu capek, Bu. Jadi sulit juga soalnya. Kalau pulang kuliah capek. Selain waktu pulang kuliah, apakah tidak ada waktu lain? Ya, saya pulang kuliah agak sore. Terkadang masih ikut kegiatan di kampus juga. Jadinya nggak ada waktu. Oke, kamu pulang kuliah capek, terus nggak ada waktu karena ikut kegiatan kampus juga. Nah, memangnya berapa lama sih waktu yang kamu butuhkan untuk mengerjakan tugas itu? Biasanya sih 3-4 jam, tergantung sulit tidaknya. 3-4 jam. Nah, kalau semisal kamu pulang kegiatan kampus itu maksimal jam berapa? Biasanya maksimal sampai jam 8 sih, Bu. Maksimal sampai jam 8. Oke. Kalau kegiatan kampus itu kan juga tidak dilakukan setiap hari kan? Iya. Tidak dilakukan setiap hari. Nah, apakah tidak memungkinkan untuk kamu itu mengerjakan di lain hari selain kegiatan dari kampus kamu? Sebenarnya sih bisa saja, Bu. Tapi karena sulit, jadinya malas juga. Oke, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan saat ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan ke Sylvie? Saya, Bu. Ya. Kalau kamu merasa sulit mengerjakan, apakah tidak ada keinginan untuk bertanya kepada teman? Ya, saya ada sih. Namun karena saya suka menunda mengerjakan, jadinya tidak saya kerjakan. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan ke Sylvie? Saya, Bu, Iya. ketika kamu tidak mengerjakan tugas, apa yang kamu lakukan pada saat itu? Saya hanya istirahat seperti tidur dan main HP. Oke. Mungkin selain dari Tia dan Rina, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Oke, kalau sudah cukup, mungkin kalau Ibu boleh tahu ya, kira-kira apa sih tujuan kalian itu mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Mungkin siapa yang mau? Saya, Bu. Ya. Kalau saya bagaimana cara menghilangkan stres yang saya rasakan karena banyak tugas kuliah. Oke, menghilangkan rasa stres karena banyak tugas kuliah. Lanjut siapa? Kalau saya bisa menghilangkan rasa malas dalam mengerjakan tugas. Karena kalau rasa malas saya tidak hilang, saya semakin menumpuk. Oke, menghilangkan rasa malas. Selanjutnya? Saya, Bu, Iya. tujuan saya mengikuti konseling ini itu, Bu, agar saya tidak bisa menunda tugas kelompok, pekerjaan yang saya lakukan, terus tugas kelompok, sehingga tuh saya bisa menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Iya, bagus sekali. Lanjut siapa? Kalau saya sih bisa tahu batasan bermain HP. Dengan saya mengerti batasan waktu dalam bermain, saya bisa menyelesaikan tugas saya, Bu. Baik, terima kasih kalian sudah menjelaskan tujuan kalian masing-masing mengikuti kegiatan konseling kelompok itu apa. Nah, selanjutnya coba kalian duduk relax,
kalian ikuti arahan dari ibu. Coba kalian duduk rileks, pejamkan mata, lalu bayangkan kalian ini memiliki sebuah kekuatan. Nah, dari kekuatan tersebut, permasalahan yang kalian alami saat ini itu sudah terselesaikan. Sehingga kalian tidak perlu merasakan stres banyak karena tugas kuliah yang menumpuk, lalu malas mengerjakan, menunda pekerjaan, sehingga istilahnya permasalahan yang kalian alami saat ini esok hari itu sudah terselesaikan dengan kekuatan yang kalian punya. Oke, kalau sudah kalian bayangkan, coba buka mata kalian. Nah, kalau sudah gimana nih? Sudah terbayangkan apa belum? Kira-kira apa yang harus kalian lakukan untuk mencapai tujuan kalian masing-masing itu? Kira-kira apa dari yang sudah kalian bayangkan itu? Saya mau seperti apa ya? Caranya apa? Itu gimana? Ada yang sudah tahu? Saya belum. Ya. Kalau saya bingung dan belum tahu apa yang harus saya lakukan. Oke, kalau Silvi setelah dibayangkan tadi masih bingung ya? Iya. Belum menemukan caranya seperti apa, solusinya seperti apa. Kalau yang lain? Kalau saya mungkin membuat list tugasnya. Oke, membuat list tugas sama Saya Bu, kalau dari saya tuh mungkin bisa membuat jadwal teratur agar bisa menyelesaikan tugas sendiri. Oke, membuat jadwal yang teratur selanjutnya. Kalau saya sih beri reward untuk diri sendiri setelah tugas saya selesai mengerjakan. Oke, bagus sekali. Mungkin ada lagi? Siapa? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, tadi kan kalian sudah menyebutkan banyak sekali ya solusi. Kira-kira nih, Silvi, dari solusi yang teman-teman ini sudah berikan, kira-kira kamu pilih yang mana dan cocok yang mana sih dari solusi yang sudah disebutkan teman-teman tadi? Menurut saya membuat jadwal yang teratur dan memberi reward untuk diri sendiri setelah menyelesaikan tugas. Oke, bagus. Kamu sudah menentukan dan sudah memilih solusi yang akan kamu terapkan ya. Kira-kira contohnya seperti apa ya? Dari solusi yang diberikan tadi, kamu kan tadi milih membuat jadwal yang teratur ya, dan memberikan reward untuk diri sendiri ketika selesai mengerjakan tugas. Nah, kira-kira contohnya seperti apa sih? Mungkin saya membuat jadwal dari mulai saya bangun tidur pagi hari hingga malam saat akan istirahat kembali. Lalu setelah saya selesai menyelesaikan tugas, saya akan memberi reward untuk diri sendiri seperti nonton film maupun berjalan-jalan. Oke, berarti kamu membuat jadwalnya itu dari mulai pagi sampai malam, lalu rewardnya untuk diri sendiri adalah pergi jalan-jalan dan nonton film, seperti itu ya. Oke, baik sekali. Kamu sudah menemukan dan bisa cari solusi dari permasalahan yang kamu alami. Nah, kira-kira nih kalau ibu boleh tahu, kapan kamu akan mencoba menerapkan solusi yang kamu pilih tadi? Mungkin bisa Bu. Lusa. Oke, kalau begitu kamu katanya tadi melakukan lusa ya. Bisa dilakukan kalau lebih cepat itu lebih baik. Nah, oke, kalian tadi sudah menyebutkan beberapa solusi dari permasalahan kalian seperti membuat list tugas, membuat jadwal yang teratur, memberi reward untuk diri sendiri, lalu bisa dengan mengerjakan tugasnya itu bersama teman-teman juga. Nah, ibu punya skala pertanyaan lagi. Jadi tadi skala awal, sekarang skala akhir. Nah, kalian di sini nantinya sama sistemnya kayak yang awal tadi, mengisi skala. Kira-kira dari skala atau pertanyaan yang sudah kalian tadi, ada nggak sih perubahan yang kalian rasakan seperti itu ya? Jadi ibu akan membagikan skala akhir ini satu. Oke, baik, kalian sudah mengisi scaling question akhir ya, coba dikumpulkan ke ibu. Satu persatu. Nah, kalau dari yang ibu lihat, ternyata kalian mengalami penurunan ya. Yang tadi ada yang 9, 7, 8. Sekarang kalian katakan jawab di bawah 5. Ada yang 3, ada yang 2. Ini ada yang 5 juga, ada yang 3 juga. Jadi kalian lebih sudah mengalami penurunan ya. Iya Bu. Nah, kalau begitu, dari kegiatan konseling kita hari ini sudah menemukan beberapa solusi yang dapat dilakukan. Nah, kira-kira nih, kalian ada yang mau menyimpulkan nggak kegiatan dari awal kita konseling hingga saat ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, itu simpulkan ya proposannya dari permasalahan yang kalian ceritakan tadi, seperti malas mengerjakan tugas, sering menunda tugas maupun pekerjaan, lalu tidak bisa membagi waktu karena banyaknya waktu bermain dengan HP. Nah, setelah itu kalian mencoba untuk menemukan solusi, menyampaikan solusi, diantaranya membuat list tugas, membuat jadwal yang teratur, lalu mengajak teman untuk bermain bersama ataupun belajar bersama, serta memberikan reward untuk diri kita sendiri. Nah, dan tadi juga Silvi memilih 2 ya. Yang pertama membuat jadwal yang teratur, serta yang kedua memilih memberikan reward untuk diri sendiri. Seperti itu? Iya Bu, benar. Baik.
Nggak terasa ya, kita konseling ini sudah hampir 1 jam kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok dari awal hingga akhir. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan ini, silakan dari masing-masing anggota mengemukakan, menyampaikan pesan serta apa yang dirasakan selama mengikuti kegiatan konseling ini. Saya Bu, Ya. pesan yang saya rasakan selama kegiatan konseling ini yaitu senang, asik, peserta bermakna karena saya menjadi tahu apa yang saya lakukan untuk membantu mengatasi masalah saya. Oke, selanjutnya ada lagi? Saya Bu, ya, kalau saya sih seru Bu mengikuti kegiatan konseling ini. Setidaknya saya tuh punya aman-aman. Oke, anak-anak mengenai solusinya Ya, apa? solusinya apa? Ya, oke, selanjutnya? Saya Bu, Ya. saya merasa terbantu dalam mengatasi stres yang saya alami karena banyaknya tugasku. Anak-anak semuanya, kalian tadi sudah mengatakan apa yang kalian rasakan serta pesan yang kalian ungkapkan juga. Nah, kebanyakan kalian ini juga menjadi tahu dan memiliki gambaran mengenai solusi dari masing-masing permasalahan yang kalian alami juga. Nah, untuk kegiatan konseling kali ini Ibu cukupkan. Jika dirasa nantinya ingin melakukan konseling kelompok lanjutan, kita bisa sepakati kapan nanti akan dilaksanakan, gitu ya. Baik, Bu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyempatkan hadir serta mau hadir tanpa paksaan dan ikhlas juga dalam kegiatan konseling kelompok ini. Nah, ya, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan kegiatan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.